Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila muallif hada kitab al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah wa ila jami'i talamidhi fi hadha al-ma'had lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa tabi'a hudahu wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akhrijna bi nuril fahm. وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إنك إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد ونواصل القراءة والدراسة إلى الباب الثاني masih seputar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada Al-Babus Tsani, bab yang kedua. Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi tarjih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-Babus Tsani utawi iki iku bab kang kaping pindho fi tarjihi ing dalem mertelaake tarjihi munggulake fi tarjihi ing dalem mertelaake munggulake al-qiraati maca Quran wal qari'i lan wong kang maca Quran ala ghairihima ing atase saliyane qiraah wal qari. Bab yang kedua fi tarjihi di dalam keutamaan al-qiraah membaca Al-Quran wal qari'i dan orang yang membaca Quran ala ghairihima atas selain keduanya, atas selain keduanya. Jadi bab yang kedua ini keutamaan membaca Quran dan keutamaan orang yang membaca Quran. Sabata an Abi Mas'ud, tetap saking Abi Mas'ud Al-Ansori kang bangsa Ansor, Al-Badri kang bangsa Badar radhiyallahu anhu. Ditetapkan dari Abi Mas'ud Al-Ansori Al-Badri, orang Ansor juga orang Badar. Badar itu nama sebuah tempat. Makanya perang Badar itu ya perang tempatnya Badar. Nama tempatnya Badar, maka terjadilah sebutan perang Badar. Jadi Al-Badri ini dia orang Badar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, ya ummul qauma ngimami ing qaum, ya ummul qauma ngimami ing qaum, menjadi imam sebuah kaum, sapa aqra'uhum luwih pintere maca sapa kaum, aqra'uhum luwih pintere maca sapa kaum.
menjadi atau dijadikan imam sebuah kaum siapa? Orang yang paling ahli membaca. Ini ada keterangannya. Siapa yang paling ahli membaca ini? Paling ahli membaca li kitabillahi marang kitabe Allah. Li kitabillahi marang kitabe Allah Al-Qur'an. Rawahu menyeritaake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim rahimahullah. Jadi seseorang yang lebih pantas untuk menjadi imam sebuah kaum itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Kalau secara teksnya qara'a itu membaca. Aqra'uhum li kitabillah berarti orang yang paling ahli dalam membaca kitab Allah. Siapa ini? Ya. Siapa ini orang yang paling ahli membaca kitab Allah? Apakah dia qori? Kalau bahasa kita kan qori itu orang yang suaranya bagus, yang bisa membaca Quran dengan nada-nada tilawah yang bagus. Apakah dia yang lebih paling utama dalam mengimami sebuah kaum, khususnya mengimami sholat? Ataukah para hafiz Quran yang menghafalkan Al-Quran itu lebih pantas untuk mengimami sholat? Ya. Apakah orang yang sering membaca Al-Quran dialah yang paling pantas untuk mengimami sholat? Yang mana yang lebih pantas? Aqra'uhum li kitabillah. Ini bukan hanya orang-orang yang suaranya bagus. Suara bagus dalam tatanan imam, ya, urutan imam itu nomor kesekian, bukan nomor pertama, mungkin nomor 7 ke bawah. Ya, itu suara bagus. Kemudian siapa? Apakah dia hafiz Quran? Oh, enggak juga. Hafiz Quran itu nomor kedua malahan dalam urutan pantas tidaknya menjadi imam. Hafiz Quran itu nomor kedua. Ya. Kemudian siapa? Apakah orang yang sering membaca Quran? Enggak juga. Siapa yang paling pantas untuk menjadi imam sholat? Itu aqra'uhum li kitabillah, dimaknakan menjadi orang-orang yang ahli fikih. Ya, orang-orang yang ahli fikih, ahli keilmuannya. Ya. Bukan di bidang suaranya. Memang suara itu juga merupakan pilihan untuk menjadi imam, tapi pilihan yang nomor kesekian, bukan pilihan nomor pertama. Ya, bukan nomor pertamanya. Ini keutamaannya ya. Yang pertama apa? Yang pertama yang paling cocok untuk mengimami sholat itu adalah ahli fikih. Aqra'uhum di sini adalah orang yang paling ahli membaca Quran. Itu bukan membaca saja, tapi apa? Membaca itu kan ada tingkatan-tingkatan, ya kan? Kalau hanya membaca tekstual saja itu tingkatan yang paling bawah. Ya. Ada ayat Quran, Qul a'udzu birabbin nas. Dia baca tekstual, itu tingkatan membaca yang paling bawah. Ada juga membaca secara bukan hanya tekstual, tetapi secara apa? Keilmuan, ya, secara intelektual. Ada yang membaca secara tekstual, artinya teks dibaca sudah. Ada juga yang membaca secara intelektual. Siapa ini? Ya ahli fikih. Kok bisa membaca secara intelektual itu bukan hanya membaca secara tekstual aja. Kalau kita membaca secara tekstual, yaitu kita baca Quran itu membaca secara tekstual, teksnya itu kita baca begitu. Itu membaca secara tekstual sesuai dengan teks. Tapi kalau membaca secara intelektual, itu kita membaca Quran, kemudian kita dapat pemahaman, ya, kita ngerti loh apa isi Quran. Itu membaca secara intelektual. Bahkan kita bisa mengambil hukum daripada ayat Quran yang kita baca. Bisa mengambil hukum. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
sholat saja tekstual. Tapi kemudian kalau kemudian kita bisa mengambil hukum bahwa sholat itu wajib dari kata-kata wa aqimus sholata, zakat itu wajib dari kata-kata wa atuz zakata. Dari ayat ini ada perintah sholat, dari ayat ini ada perintah zakat. Maka itu sudah membaca secara intelektual. Siapa yang membaca secara intelektual? Ya para ahli fikih, ya, orang-orang yang paham fikih. Apakah hanya fikih aja? Ya banyak para ahli fikih, fuqaha itu gak cuma ilmu fikih yang dia punya, mesti yang lainnya punya, usul fikih yang punya, ilmu hadis yang punya, dan lain-lain. Kebanyakan fuqaha itu punya berbagai bidang ilmu, sehingga dia ketika membaca Quran dia ngerti. Ya, ayat ini berkenaan tentang apa dia ngerti. Ayat ini sebagai sandaran hukum apa dia ngerti. Tapi kalau nggak ngerti maksud dan tujuan daripada ayat Quran itu, kemudian kita baca saja, ya tidak apa-apa. Itu pun berpahala, itu pun sangat bagus. Ya, tapi tingkatan membaca yang hanya level apa? Membaca secara tekstual yang paling bawah. Begitu, ya. Nah, yang dimaksudkan di sini bukan hanya membaca secara tekstual, teksnya dibaca, bukan, tetapi yang paling ahli membaca di sini maksudnya adalah orang yang paling ahli membaca secara intelektual. Siapa? Ya para ahli fikih, para fuqaha yang bisa membaca Al-Quran secara intelektual. Dia tidak hanya mendapatkan dia tidak hanya membaca Quran secara teks, tapi dia ketika membaca, dia paham isinya, dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat setiap kali dia membaca Quran. Itulah orang-orang yang membaca Quran secara intelektual. Makanya kita kan visinya pondok ini apa? Pernah baca enggak? Di brosur atau di mana? Apa visinya? Iqra, ya kan? Iqra, intellectuality, religius, Qurani, akhlakul karimah. Itu sih itu ada sih. Oh enggak ada ya? Enggak ada. Iqra itu singkatan. Ya, jadi visinya enak. Visinya apa Iqra? Iqra apa itu Iqra? Itu singkatan dari intellectuality, ya, Qurani, religius, akhlakul karimah. Yang pertama intellectuality. Kita harus menjadi orang-orang yang intelek, orang-orang yang bisa berpikir. Ya, enggak cuma apa menerima saja, tetapi kita bisa berpikir. Ya, jadilah orang-orang yang intelek, jadilah cendekiawan muslim. Harus itu tumbuh dari kita yang muda ini, para cendekiawan muslim. Ya, jangan cuma jadi apa ya? Ya, jangan cuma jadi yang biasa-biasa saja. Jadilah yang berbeda, bahwa kita itu pasti bisa menjadi cendekiawan muslim. Gitu ya. Walaupun nantinya nggak semua jadi ustadz, nggak semua jadi kiai, tapi ketika ngaji harus benar-benar. Ketika Anda misalnya jadi DPR, ya DPR yang Islami. Ketika jadi pedagang yang paham Islam. Ya, ketika jadi petani yang paham Islam. Ketika jadi polisi yang paham Islam, nggak cuma ngegain orang. Ya, jadi DPR yang Islam, yang paham Islam, nggak cuma korupsi ada pikirannya. Ya, itu. Jadi ketika ngaji itu jangan kemudian motivasi ngajinya melemah karena kita nggak semua kita jadi ustadz loh nanti, nggak semua kita jadi kiai loh. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Ya, itu urusan nanti. Nggak ada yang tahu takdir kalian mau jadi apa nanti kan. Kalian punya cita-cita, mungkin bisa pas dengan cita-cita kalian, mungkin nanti di masa depan tidak sesuai dengan cita-cita kalian. Nah, ada kan banyak yang kuliah di pendidikan, kerjanya di mana nantinya. Ada yang kuliah di ekonomi, kerjanya di pendidikan, jadi guru. Nah, itu kan gak sesuai kan. Tapi itulah takdir gitu. Ya, itulah takdir. Ketika ngaji yang benar ketika ngaji, ya.
Jadilah guru-guru yang islami, jadilah pejabat-pejabat yang islami, jadilah polisi-polisi yang islami, jadilah pedagang-pedagang yang islami, jadilah wartawan-wartawan yang islami, jadilah jurnalis-jurnalis yang islami, jadilah youtuber-youtuber yang islami, jadilah konten kreator yang islami. Ya, sekarang kan zamannya udah beda. Kalau dulu ditanya cita-citamu apa, saya mau jadi guru, saya mau jadi guru ngaji, saya jadi polisi, saya jadi dokter, itu aja. Kalau sekarang itu udah bervariasi. Saya pernah tanya ke anak-anak SD dulu ngajar, kamu mau jadi apa? YouTuber. Ada juga ya sekarang. Dulu loh itu udah lewat 5 tahun yang laluan. Tanya satu-satu, cita-citamu apa? Mau jadi YouTuber. Oh, ya juga, zaman sekarang udah beda. Yang ini apa? Mau jadi konten kreator. Yang ini mau jadi apa? Jadi apa? Desainer baju, apa itu? Fashion show. Ya desain baju lah, fashion ya. Ada. Ini banyak gitu. Jadi jangan terbatas polisi, dokter, guru, ya. Kalau dulu mungkin itu terus itu yang di nomor satu kan. Mau jadi apa? Dokter. Emang mampu jadi dokter? Sedangkan untuk jadi dokter aja kuliahnya mahal ya. Jadi kalau nggak mampu, yang dulunya cita-cita jadi dokter, urungkan saja. Mumpung belum terjadi lah. Nanti udah mau jadi dokter, mau kuliah kedokteran, uang siapa yang untuk kuliahin ya kan? Ada beasiswa, ya silakan kalau mau kejar beasiswa bagus. Tapi ketika nggak lulus beasiswa kedokteran dan orang tua nggak mampu, ya bisa mengukur diri sendiri. Ya, jadi dokter itu nggak murah. Jadi yang lain saja. Kalau kalian mampu ya silakan. Kalau nggak mampu, carilah cita-cita yang kalian itu bisa mampu mendapatkannya. Ya walaupun silakan, namanya cita-cita itu nggak ada batasan. Mau cita-cita setinggi langit pun silakan, ya silakan. Kalau bisa ya dikejar cita-cita. Baik itu ya. Jadi siapa yang lebih pantas, yang nomor pertama untuk mengimami sholat adalah orang-orang yang ahli fikih. Ketika orang-orang yang ahli fikih ini enggak ditemukan, atau banyak yang ahli fikih, baru kemudian cari yang hafiz Quran. Ya, ini ahli fikih, ini ahli fikih, ini ahli fikih, ini ahli fikih. Siapa yang hafal Quran di situ? Nah, ya siapa yang hafal Quran? Dia pantas menjadi imam. Oh yang ini jadi hafal Quran, ini hafal Quran. Ada dua nih. Siapa yang jadi imam yang lebih utama dari dua orang ini? Baru nomor tiganya, siapa yang lebih tua dari mereka berdua? Ya, nomor 3 lebih tua itu. Ya, kadang kan kita yang lebih sepuh yang pertama enggak, rupanya nomor 3. Yang pertama ahli fikih, yang kedua kalau sama-sama ahli fikih baru ya hafiz Quran. Sama-sama hafiz Quran, yang nomor 3 siapa yang lebih tua? Kalau zaman dulu, zaman Rasul, lebih tua itu bukan lebih tua umur, tapi lebih tua masuk Islamnya. Siapa yang dulu masuk Islam? Gitu. Ya, kalau sekarang kan enggak, kita semua lahir Islam, insya Allah ya. Jadi udah nggak ada lagi siapa yang duluan Islamnya, ya nggak ada yang lebih tua umurnya kalau sekarang. Kalau dulu ada yang lebih tua keislamannya, ya. Sekarang nggak ada yang lebih tua umurnya. Baru nanti kemudian menyusul yang lebih bagus suaranya, yang lebih bagus ininya, bajunya, pakaiannya, yang lebih ganteng. Ada itu, yang lebih ganteng itu ada. Tapi urutan berapa jauh? Bukan urutan 1 sampai 3, bukan. Ya, 1 sampai 3 itu tadi ahli fikih, hafiz Quran, lebih tua umurnya. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu, lan saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Ibnu Abbas, kanal qurra'u utawi ono sapa al-qurra'u hafiz Quran, wong kang hafiz Quran iku ashaba majlisi Umar, iku ashaba majlisi Umar, wong kang hadir
lungguh ing majlis Umar. Majlis lungguh. Hadir lungguh majlis Umar radhiyallahu anhu. Ini pernah ya ada para hafiz Quran itu duduk di majlisnya Umar radhiyallahu anhu. Wa musyawaratihi lan biro-biro ahli rembukan kuhulan hale wong kang tuwa. Bermusyawarah ya, di sana ada orang-orang yang tua. Kanu ono sapa qura, orang-orang tua tadi ya, yang masuk dalam qura, orang-orang yang hafiz Quran, yang golongan orang tua. Au syaban utawa wong kang enom, orang-orang yang muda. Jadi para hafiz Quran yang tua, para hafiz Quran yang muda itu kumpul. Rawahu nyeritaake sapa ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari fi sahihihi ing dalam sahih Imam Bukhari, sahih Bukhari. Ya. Jadi qurra, orang-orang yang hafiz Quran zaman dulu itu gak cuma hafal Quran. Ya. Yang masuk dalam kategori qurra, orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang hafal Quran zaman dulu itu orang-orang yang punya kemampuan lebih. Ya. Punya kemampuan lebih. Dia hafal Quran, ya dia ahli juga di bidang fikih. Dia hafal Quran, dia juga ahli di bidang hadis misalnya. Dia hafal Quran, dia juga ahli di bidang usul fikih misalnya. Itulah qurra. Zaman dulu qurra, orang yang hafiz Quran itu gak cuma hafal Quran. Ya gak cuma hafal Quran, tapi dia bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain di bidangnya. Apakah kita menyangka bahwa Imam Syafi'i itu gak hafal Quran? Hafal Quran beliau. Ya, hafal Quran, paham fikih, ya malah imamnya. Ya, usul fikih, bagaimana bisa jadi imam mazhab kalau gak paham usul fikih? Ya. Ilmu hadis, ya gimana bisa menyimpulkan hukum kalau cuma dari Quran? Kan mesti ada tunjangan hadis juga kan? Hukum itu diambil dari Quran dan hadis. Kalau bisa punya mazhab, gak mungkin gak ahli hadis, gak mungkin gak ahli fikih, ya, gak mungkin gak ahli bahasa. Imam Syafi'i itu ahli bahasa juga. Ya, rujukan orang-orang bahasa yang belajar bahasa Arab itu syair-syair Imam Syafi'i yang diambil. Ya, syair Imam Syafi'i. Selain syair Imam Syafi'i adalah syair jahili, syair-syair sebelum Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i kan setelah Nabi kan. Jadi syair yang bisa diambil setelah Nabi itu syair Imam Syafi'i. Selainnya gak bisa. Selainnya yang diambil syair-syair orang-orang jahiliyah zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, atau bahkan zamannya Nabi kan zaman jahiliyah kan. Itu ya. Kesini itu gak bisa diambil ya. Jadi itu orang-orang dulu, ulama-ulama dulu nggak hanya hafal Quran, tapi dia bisa paham, bisa ahli di bidang ilmu-ilmu yang lain. Silakan kalian ya juga bisa tiru itu. Hafalkan Quran, hafiz Quran, pertama hafiz Quran, kemudian nanti jangan berhenti di situ. Tetap ngaji kitab yang lain. Jadilah kalian misalnya hafal Quran dan ahli fikih, bagus. Hafal Quran, ahli hadis, bagus. Hafal Quran, ahli usul, bagus. Ya. Jadi ada sesuatu yang lain. Jangan cuma hafal Quran saja, ya, tapi bisa menguasai yang lain. Begitu. Wasaya tilan bakal teko fil babi ing dalam bab ba'da hadza ing dalam sa'wise ikilah bab apa ahadisu piro-piro hadis tadkhulu kang manjing apa hadis fi hadzal babi ing dalam ikilah bab akan datang setelah bab ini hadis-hadis yang masuk ke dalam pembahasan bab ini. Nanti akan dijelaskan hadis-hadis yang masuk dalam kriteria bab yang kita pelajari ini.
Nanti katanya, sabar. Ini kan babnya sedikit. Wa'lam lan waruha sira. Ketahuilah annal mazhabal mukhtar, setuhune mazhab kang den pilih. Sesungguhnya mazhab yang menjadi pilihan, yang dipilih, alladzi kan alaihi ing atase alladzi man yu'tamadu utawi ulama kang den gawe tetanggenan, alaihi ing atase ulama, minal ulama'i saking pira-pira ulama. Bahwasanya mazhab yang dipilih yang bisa menjadi pegangan, ya yu'tamadu itu kan pegangan, yang bisa menjadi pegangan daripada pilihan ulama-ulama itu anna qira'atul Qur'an. Ini perhatikan baik-baik, ini garis bawah nih. Anna qira'atul Qur'ani, setuhune maca Qur'an, sesungguhnya membaca Qur'an iku afdalu, luwih utama, lebih utama, minat tasbihi saking tasbih, dari bacaan tasbih, wa tahlil lan bacaan tahlil, wa ghairi malan liyane tasbih wa tahlil, dan selain tasbih dan tahlil, minal azkari saking pira-pira zikiran, daripada zikiran. Waqat lan teman-teman tazaharat, waqat tazaharat lan teman-teman wis pertelo, dan sungguh telah jelas apa al-adillatu pira-pira dalil ala zalika ing atase mengkono-mengkono surah. Nah, ini ya, bahwasanya membaca Quran itu lebih utama daripada semua zikiran, semua amalan. Jadi kalian kalau ngapal Quran gak usah terlalu kepengen banyak amalan ini gak usah. Apalagi masih tahapnya belajar, nanti malah pusing sendiri ya, ngamalin ini, ngamalin itu, ngamalin ini, ngamalin itu, belum lagi setoran Qur'annya, hafalan Qur'annya ya toh. Udah gak usah kepikiran mau banyakin amal, mau jadi sakti mandraguna, gak usah. Ya, amalan yang terbaik menurut ulama yang bisa dipegang apa? Membaca Quran adalah amalan terbaik. Sudah, kalian sudah baik ini. Sudah terbaik ini, baca Quran terus. Ya, yakin aja. Orang amalan-amalan juga biasanya ngambil di Quran kan. Amalan bisa hilang di Quran, amalan bisa ini di Quran. Jadi dengan kita baca Quran istiqamah, ya sudah, itu amalan yang terbaik. Tanpa harus mikirin amalan ini biar dapat jodoh ini misalnya, amalan ini supaya dapat ini, amalan ini supaya dapat ini. Udahlah, baca Quran saja, istiqamah. Insya Allah itu adalah amalan yang terbaik. Orang-orang yang sibuk dengan amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang mustahab, ya, tapi nggak pernah baca Quran, ini dipertanyakan. Ya, ini dipertanyakan. Dia amalan sholawat 1000 kali, amalan ini 1000 kali, amalan ini 10.000 kali, tapi nggak pernah baca Quran. Baca Quran cuma di sholat aja. Ini dipertanyakan. Jadi gak usah kepengen banyak-banyak amalan, apalagi masih ngaji, masih nyantri. Kalau kalian nanti sudah jadi ustaz, sudah jadi kiai, ya tidak apa-apa ditambah dengan amalan yang lain, bagus. Ya, tapi kalau masih nyantri begini, sudahlah, gak usah mikirin banyak amalan. Mau jadi sakti gak usah. Ya, baca Quran saja itu sudah amalan yang terbaik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.